seberapa gilanya Persib Bandung nih Mas Yoki Mas Edi? Gila sih. Gila sih. Persib sih kalau sampai bisa dapat, bahkan gosipnya tuh ada CDB juga ya. Iya. Kalau sampai dapat CDB Musa apa Jibril? Musa. Oh, Musa. Musa CDB. Bikin geger Liga 1, Musa CDB sudah bergabung, klub-klub rival Persib mulai ketar-ketir. Bursa transfer sepak bola Indonesia kembali menghadirkan kejutan besar. Nama Musa CDB yang sebelumnya ramai diperbincangkan sebagai salah satu pemain yang masuk radar Persib Bandung, kini menjadi pusat perhatian. Jika kepindahannya ke Maung Bandung benar-benar terrealisasi, kedatangan winger asal Mali tersebut berpotensi mengubah peta persaingan kompetisi musim 2026-2027. Bukan tanpa alasan, CDB bukan nama asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain yang memiliki kemampuan bermain di sejumlah posisi ofensif itu sudah merasakan kerasnya kompetisi domestik. Pengalamannya bersama Persis Solo dan Bhayangkara FC membuat dirinya memiliki pemahaman mengenai karakter permainan di Indonesia. Bahkan klub-klub rival? Jawabannya bisa sangat besar. Bukan sekedar transfer, tapi pesan keras Persib. Transfer seorang pemain memang tidak otomatis membuat sebuah klub menjadi juara. Sepak bola bukan sekedar mengumpulkan nama besar. Ada proses adaptasi, strategi pelatih, kondisi fisik, chemistry dengan rekan setim, hingga konsistensi sepanjang musim. Tetapi ada transfer tertentu yang memiliki makna lebih besar daripada sekedar perpindahan pemain. Kedatangan CDB dapat dibaca sebagai pesan bahwa Persib tidak ingin sekedar mempertahankan status sebagai salah satu tim kuat Indonesia. Maung Bandung ingin kembali menjadi pusat perhatian, apalagi Persib datang dengan musim yang ekspektasinya tinggi. Klub tersebut telah memperkuat skuad dengan sejumlah pemain baru. I-League mencatat Persib mendatangkan Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, Ragnar Ortamangon, dan Gakuto Notsuda dalam periode awal persiapan musim 2026-2027. Sandy Walsh pun bahkan dikontrak selama 3 tahun sebagai bagian dari strategi jangka panjang klub. Luka Menalo juga telah diperkenalkan sebagai amunisi baru di sektor sayap. Ragnar Ortamangon kemudian menjadi tambahan lain di lini depan. Pemain tersebut dikontrak 3 tahun dan diproyeksikan menambah fleksibilitas permainan Persib karena dapat beroperasi sebagai penyerang sayap maupun gelandang serang. Jika dalam skenario tersebut CDB ikut bergabung, maka Persib semakin memperlihatkan bahwa mereka sedang membangun skuad dengan kedalaman luar biasa. Dan disinilah rival mulai harus berhitung. CDB punya satu keunggulan besar, sudah mengenal sepak bola Indonesia. Salah satu hal yang membuat transfer CDB menarik adalah fakta bahwa dirinya tidak datang ke Indonesia sebagai pemain yang benar-benar asing terhadap atmosfer sepak bola tanah air. CDB pernah memperkuat Persis Solo dan kemudian Bhayangkara FC. Pengalaman tersebut membuatnya telah mengetahui berbagai karakter pertandingan di Indonesia. Dia tahu bagaimana pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi. Dia tahu bagaimana pemain lawan menghadapi pemain asing. Dia juga tahu bahwa sebuah pertandingan Super League bisa berubah hanya dalam beberapa menit. Ini penting. Banyak pemain asing membutuhkan waktu cukup panjang untuk beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Mereka harus menyesuaikan dengan cuaca, perjalanan, gaya lapangan, karakter wasit, atmosfer stadion, serta pola permainan yang berbeda dari kompetisi sebelumnya. CDB relatif tidak membutuhkan proses pengenalan dari nol. Dia sudah memiliki pengalaman tersebut. Bahkan pada 30 April 2026, CDB tercatat bermain ketika Bhayangkara menghadapi Persib. Dalam pertandingan tersebut, Bhayangkara kalah 2-4, tetapi CDB tetap mampu mencetak gol. Detail semacam ini membuat transfernya menjadi semakin menarik. Persib bukan sedang mendatangkan pemain yang hanya memiliki statistik dari kompetisi asing. Mereka berpotensi mendapatkan pemain yang sudah mengetahui bagaimana rasanya menghadapi Persib. Kini pemain tersebut justru berada di sisi Persib. Ironis kan? Bisa jadi. Menakutkan bagi rival? Sangat mungkin. Bayangkan jika CDB bermain di sisi sayap Persib. Kekuatan utama CDB adalah fleksibilitas. Data pemain menunjukkan ia dapat bermain sebagai gelandang tengah, sayap kanan, sayap kiri,
hingga penyerang. Kemampuan semacam ini sangat berharga dalam kompetisi panjang. Seorang pemain yang hanya memiliki satu posisi bisa menjadi sulit dimainkan ketika strategi berubah. Namun pemain seperti CDB dapat memberikan alternatif. Misalnya Persib membutuhkan pemain yang mampu menusuk dari sisi kanan. CDB bisa dimainkan. Jika tim membutuhkan pemain yang bergerak dari kiri ke tengah, dia juga bisa menjadi opsi. Jika pelatih membutuhkan gelandang yang memiliki keberanian membawa bola ke area lawan, karakter tersebut juga ada dalam permainan CDB. Fleksibilitas ini membuat pelatih memiliki lebih banyak pilihan. Dan semakin banyak pilihan yang dimiliki seorang pelatih, semakin sulit lawan membaca rencana pertandingan. Persib bisa saja menggunakan formasi dengan dua pemain sayap agresif. CDB dapat menjadi salah satunya. Di sisi lain, keberadaan Ragnar Ortamangon dan pemain ofensif lain membuat Persib memiliki banyak kemungkinan kombinasi. Belum lagi pemain seperti Tom Hay yang memiliki kemampuan mengatur tempo dari lini tengah. Dengan klub-klub rival, jawabannya bisa sangat besar. Bukan sekedar transfer, tapi pesan keras Persib. Transfer seorang pemain memang tidak otomatis membuat sebuah klub menjadi juara. Sepak bola bukan sekedar mengumpulkan nama besar. Ada proses adaptasi, strategi pelatih, kondisi fisik, chemistry dengan rekan setim, hingga konsistensi sepanjang musim. Tetapi ada transfer tertentu yang memiliki makna lebih besar daripada sekedar perpindahan pemain. Kedatangan CDB dapat dibaca sebagai pesan bahwa Persib tidak ingin sekedar mempertahankan status sebagai salah satu tim kuat Indonesia. Maung Bandung ingin kembali menjadi pusat perhatian, apalagi Persib datang dengan musim yang ekspektasinya tinggi. Klub tersebut telah memperkuat skuad dengan sejumlah pemain baru. I-League mencatat Persib mendatangkan Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, Ragnar Ortamangon, dan Gakuto Notsuda dalam periode awal persiapan musim 2026-2027. Sandy Walsh pun bahkan dikontrak selama 3 tahun sebagai bagian dari strategi jangka panjang klub. Luka Menalo juga telah diperkenalkan sebagai amunisi baru di sektor sayap. Ragnar Ortamangon kemudian menjadi tambahan lain di lini depan. Pemain tersebut dikontrak 3 tahun dan diproyeksikan menambah fleksibilitas permainan Persib karena dapat beroperasi sebagai penyerang sayap maupun gelandang serang. Jika dalam skenario tersebut CDB ikut bergabung, maka Persib semakin memperlihatkan bahwa mereka sedang membangun skuad dengan kedalaman luar biasa. Dan disinilah rival mulai harus berhitung. CDB punya satu keunggulan besar, sudah mengenal sepak bola Indonesia. Salah satu hal yang membuat transfer CDB menarik adalah fakta bahwa dirinya tidak datang ke Indonesia sebagai pemain yang benar-benar asing terhadap atmosfer sepak bola tanah air. CDB pernah memperkuat Persis Solo dan kemudian Bhayangkara FC. Pengalaman tersebut membuatnya telah mengetahui berbagai karakter pertandingan di Indonesia. Dia tahu bagaimana pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi. Dia tahu bagaimana pemain lawan menghadapi pemain asing. Dia juga tahu bahwa sebuah pertandingan Super League bisa berubah hanya dalam beberapa menit. Ini penting. Banyak pemain asing membutuhkan waktu cukup panjang untuk beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Mereka harus menyesuaikan dengan cuaca, perjalanan, gaya lapangan, karakter wasit, atmosfer stadion, serta pola permainan yang berbeda dari kompetisi sebelumnya. CDB relatif tidak membutuhkan proses pengenalan dari nol. Dia sudah memiliki pengalaman tersebut. Bahkan pada 30 April 2026, CDB tercatat bermain ketika Bhayangkara menghadapi Persib. Dalam pertandingan tersebut, Bhayangkara kalah 2-4, tetapi CDB tetap mampu mencetak gol. Detail semacam ini membuat transfernya menjadi semakin menarik. Persib bukan sedang mendatangkan pemain yang hanya memiliki statistik dari kompetisi asing. Mereka berpotensi mendapatkan pemain yang sudah mengetahui bagaimana rasanya menghadapi Persib. Kini pemain tersebut justru berada di sisi Persib. Ironis kan? Bisa jadi. Menakutkan bagi rival? Sangat mungkin. Bayangkan jika CDB bermain di sisi sayap Persib. Kekuatan utama CDB adalah fleksibilitas. Data pemain menunjukkan ia dapat bermain sebagai gelandang tengah, sayap kanan, sayap kiri, hingga penyerang. Kemampuan semacam ini sangat berharga dalam kompetisi panjang. Seorang pemain yang hanya memiliki satu posisi bisa menjadi sulit dimainkan ketika strategi berubah. Namun pemain seperti CDB dapat memberikan alternatif. Misalnya Persib membutuhkan pemain yang mampu menusuk dari sisi kanan. CDB bisa dimainkan. Jika tim membutuhkan pemain yang bergerak dari kiri ke tengah,
dia juga bisa menjadi opsi jika pelatih membutuhkan gelandang yang memiliki keberanian membawa bola ke area lawan. Karakter tersebut juga ada dalam permainan CDB. Fleksibilitas